Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, saat ini kita akan memulai materi pembelajaran teknik penulisan karya ilmiah. Pertemuan kali ini merupakan pertemuan kedua setelah minggu sebelumnya, minggu lalu kita lakukan perkenalan, kontrak belajar, kemudian pembagian tugas untuk masing-masing materi sesuai dengan silabus yang Bapak bikin. Sebagaimana yang kita sepakati, untuk mata kuliah yang Bapak ampu, yaitu teknik penulisan karya ilmiah, kita akan menggunakan sistem blended learning, yaitu memadukan antara sistem daring dengan luring. Hanya saja nanti kita akan modifikasi model pembelajarannya, yaitu yang pertama, adik-adik, teman-teman, Bapak Ibu semua yang mengikuti mata kuliah ini dan sudah memiliki tanggung jawab terkait tema yang akan dipresentasikan, maka silakan mempresentasikan makalahnya via video dan juga tetap diwajibkan untuk membuat makalah dan PowerPoint. Nah, ketiga komponen ini, video, makalah, dan PowerPoint, kemudian dibagikan ke kosma masing-masing atau ke penanggung jawab mata kuliah. Lalu kemudian videonya kita akan upload di channel YouTube ini dan nanti akan Bapak posting sesuai urutan jadwal presentasi. Nah, ini untuk yang daringnya. Yang luringnya kita tetap jalankan, tetapi biar waktunya lebih efektif, para pemateri nanti tidak perlu lagi mempresentasikan materinya atau mengulang presentasi materinya, karena kita pahami bersama kondisi saat ini kita masih dalam suasana new normal dan ancaman COVID-19 ternyata belum mereda, bahkan semakin banyak, semakin mendekat ke area-area kita berada. Maka efektivitas di ruangan atau pertemuan akan kita gunakan semaksimal mungkin untuk untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh teman-teman yang belum tercover di secara daring atau di YouTube. YouTube itu nanti teman-teman yang mempunyai pertanyaan, yang ikut menyimak video ini, boleh melakukan atau mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Kemudian para pemateri juga nanti bisa mencatat pertanyaan-pertanyaan itu, lalu kita akan floorkan secara luring di kelas. Para penanggung jawab materi sesuai silabus berkewajiban untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan masing-masing topik yang diembannya. Lalu Bapak juga akan menambahkan sekiranya ada yang belum tercover atau ada yang belum jelas permasalahan atau pembahasannya, sehingga kita gunakan untuk pertemuan itu hanya untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman, bukan lagi mempresentasikan gitu kan. Presentasi kita lakukan secara daring, untuk pembahasan atau menjawab pertanyaan kita akan lakukan secara luring. Saya kira sangat clear. Kemudian kemudian perkuliahan ini merupakan perkuliahan yang kedua, pertemuan yang kedua, dan skemanya sama. Nanti kita akan mulai mempresentasikan terkait materi pengantar teknik penulisan karya ilmiah. Nanti Anda semua yang ikut di mata kuliah ini boleh bertanya di kolom komentar, nanti akan Bapak usahakan jawab, dan nanti di pertemuan yang secara luring kita akan bahas kembali kira-kiranya hal-hal yang belum dapat dipahami secara daring ini. Oke ya, kita mulai saja untuk perkuliahan teknik penulisan karya ilmiah.
sebelum kita lebih jauh, lebih dalam membahas terkait dengan apa itu karya tulis ilmiah, saya kira mungkin lebih baik ada baiknya kita petakan dulu, kita pahami dulu konsep-konsep mendasar yang barangkali sebagian Anda sudah paham atau sudah tahu, tapi tidak masalah, kita akan merefreshnya saja agar kita dapat memetakan sebetulnya apa sih ilmu itu, apa ilmiah, apa pengetahuan, dan lain sebagainya. Ya, apa makna ilmu dan pengetahuan? Pengetahuan dan ilmu seringkali memang orang menganggap itu sama atau serupa, padahal kalau dalam ranah akademik keduanya sangat berbeda. Apa perbedaannya? Pengetahuan merupakan hasil dari proses manusia untuk tahu, Ghazali itu menurut Sidi Ghazalba. Proses manusia untuk tahu ini kan hanya menggunakan indera, panca indera biasanya. Orang untuk tahu itu cukup dengan mungkin bertanya atau cukup dia berasumsi pun itu sudah cukup tahu. Tetapi apakah pengetahuan ini sama dengan ilmu? Lalu kalau pengetahuan dimaknai sebagai proses usaha manusia untuk tahu, apa itu ilmu? Ilmu dimaknai sebagai pengetahuan yang telah teruji kebenarannya melalui metode-metode ilmiah. Ini perbedaannya, ini clear ya. Jadi kalau pengetahuan, Anda untuk mengetahui sesuatu tidak perlu melakukan uji-uji untuk memvalidasi kebenaran atau pengetahuan yang Anda dapatkan. Nanti kita akan bahas PowerPoint berikutnya, bagaimana sebetulnya tahapan-tahapan atau kualitas dari ilmu itu sendiri. Bahkan ilmu pun ada tahap-tahapnya, ada pengetahuan itu ada tingkat-tingkatannya, gitu, ada jenjangnya masing-masing. Jadi kalau sekali lagi, kalau pengetahuan dia tidak memerlukan metode-metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Anda bisa pelajari secara lebih detail itu nanti di metodologi penelitian. Saya kira itu sangat jelas. Ada bagaimana sesuatu itu dianggap ilmiah, misalkan dia harus observasi, harus ada, terutama nanti di puncaknya ada triangulasi data, bagaimana memverifikasi data, informasi. Jadi pengetahuan secara sederhana dapat kita maknai misalkan sebagai informasi itu pengetahuan. Tetapi apakah informasi itu sudah kita lakukan verifikasi atau falsifikasi atau belum? Maka kalau sudah, itu kemudian kualitasnya dia naik menjadi ilmu, bukan lagi sebatas pengetahuan. Orang tahu bahwa konstruksi bangunan itu misalkan terbuat dari bambu atau bata, itu sebatas tahu, sebatas pengetahuan, karena dia memproduksi pengetahuan itu dari inderanya, dari mata. Misalkan dia melihat ada suatu bangunan yang terbuat dari batu bata atau terbuat dari kayu, itu hasil produksi indera berupa mata. Tetapi kemudian ketika pengetahuan itu dia mencari lebih dalam lagi dengan cara-cara misalkan wawancara, dengan cara-cara mengukur berapa ketinggian, apa komponen yang secara lebih spesifik untuk membuat sebuah bangunan, misalkan ketika dengan kayu, cara memaku dan lain sebagainya itu bagaimana, itu sudah menjadi kategori ilmu, ya. Jadi kualitasnya sudah lain. Sekali lagi, perbedaan antara ilmu dan pengetahuan itu clear. Sebetulnya keduanya tidak dapat kita maknai sama di dalam ranah akademik. Kalau sebatas obrolan di luar atau di warung kopi, saya kira ya tidak masalah. Oke. Nah, ini masuk ke terkait sistematika pembentukan ilmu itu bagaimana sih? Nah, kalau tadi kita bahas kan kalau pengetahuan itu hanya sumber informasi yang kita peroleh dari indera, lalu bagaimana
ilmu itu kemudian pengetahuan itu terbentuk menjadi ilmu. Nah, ilmu itu sendiri sebetulnya teman-teman semua ada empat kategori, ada 4 kualitas gitu kan. Yang paling pertama itu ada hipotesis. Oke. Hipotesis itu kalau Anda melakukan penelitian atau mau melakukan skripsi, tesis, disertasi dan lain sebagainya, maka Anda harus punya hipotesis dulu. Hipotesis itu kalau secara sederhana dapat diposisikan sebagai asumsi terhadap sesuatu, ada dugaan nih. Anda mau meneliti soal apapun, mesti di dalam benak Anda sudah ada dasar atau dugaan terhadap bagaimana proses itu terjadi, bagaimana sesuatu itu berlangsung, apa sih misalkan dalam kajian di PAI misalkan hipotesis terhadap santri, terhadap perilaku santri, bahwa asumsi kita, hipotesis semua orang bahwa santri itu mesti orang yang taat beragama gitu kan, identik dengan hal itu kan asumsi. Tetapi untuk membuktikan apakah, terutama nanti ketika Anda fokus kepada satu subjek tertentu, Anda harus secara lebih detail lagi untuk mendekati subjek yang akan diteliti. Jadi hipotesisnya mungkin bahwa santri itu soleh atau solehah, ya itu bisa jadi hanya sebatas hipotesis. Tapi kemudian ketika hipotesis itu sudah ada bukti, kan tadi kan hipotesis terbentuk karena asumsi kita santri itu orang yang dekat atau secara secara ritual ibadahnya rajin, terkontrol. Tapi kemudian ketika kita memiliki bukti-bukti yang akurat, bahwa santri itu ternyata sesuai dengan apa yang kita asumsikan, maka kualitasnya hipotesis tadi bisa naik menjadi teori. Nah, teori ini dia juga sebetulnya kualitasnya bisa naik lagi atau bisa semakin meningkat menjadi sebuah dalil ketika, kalau dalam kasus tadi santri itu Anda menemukan di mana-mana ternyata bahwa yang namanya santri itu ya memang begitu, dia mesti rajin mengaji, rajin sholat dan lain sebagainya. Maka teori tentang santri ini kalau itu bisa digunakan di mana-mana, ternyata itu bisa berubah menjadi semacam menjadi kategori dalil. Nah, dalil ini ketika tadi sudah dari hipotesis menjadi tesis, kemudian naik lagi kualitasnya menjadi dalil, dia bisa menjadi puncak dari pembentukan ilmu atau kualitas ilmu sebetulnya kan, yaitu menjadi sebuah hukum. Ya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika Anda dapat memastikan secara presisi bahwa pembentukan kepribadian santri yang tadi kita gambarkan sebagai soleh-solehah itu ternyata memiliki kausalitas atau sebab akibat dengan pembentukan tradisi di pesantren atau dengan pembentukan karakter bagaimana pesantren mendidik dia. Nah, kalau kemudian itu sudah secara bisa digeneralisir bahwa semua santri ternyata memiliki perilaku yang sama, dan itu diakibatkan karena sistem pendidikan yang ada di pesantren atau karena figur kiai atau karena ketaatan dan pemahamannya yang mendalam terhadap ilmu agama, maka itu kemudian akan bergerak lagi
kualitas ilmu itu menjadi sebuah hukum. Nah, hukum yang paling populer yang sering kita dengar selama ini kan hukum gravitasi Newton, kan? Karena memang tidak dimanapun Anda berada, daya tarik bumi ini akan memicu gravitasi terjadi, gitu kan. Ketika orang di atas ketinggian tertentu dia lompat, maka pasti dia akan jatuh ke bawah karena ada faktor gravitasi bumi. Nah, itu sebab akibat dari hukum Newton gravitasi itu kan seperti itu. Nah, selama ini kalau teori-teori sosial, sependek yang saya tahu, sangat jarang, bahkan mungkin belum ada yang memiliki tingkat keabsahannya masuk ke kategori menjadi sebuah hukum. Biasanya untuk teori-teori sosial atau untuk kasus-kasus wilayah sosial lebih banyak masuk ke area teori atau tesis. Mengapa? Karena sekali lagi itu mungkin karena wataknya yang subjektif, kemudian juga karakter sifatnya yang kualitatif. Sedangkan untuk ranah-ranah fisika dan lain sebagainya biasanya yang cenderung pendekatannya dia kuantitatif sehingga bisa dilakukan generalisasi kuantitatif, ya. Oke, lanjut. Lalu apa itu karya tulis ilmiah? Nah, ini ada definisi. Karangan ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Oke. Sekali lagi, karangan ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Oke. Berikutnya, bagaimana kalau kita baca tadi di pemahaman tadi ada 3 syarat sebetulnya untuk agar terpenuhi suatu tulisan itu disebut sebuah karya tulis ilmiah. Nah, yang pertama tadi disebutkan masalahnya ada pada wilayah pengetahuan keilmuan, ada pada ranah ilmu, kan, bukan pada ranah asumsi. Yang kedua, acuannya itu pada kebenaran ilmiah, pada standar ilmiah, pada metode-metode yang teruji dan dapat divalidasi atau difalsifikasi, diverifikasi juga. Yang ketiga, yaitu disajikan dengan tata cara penulisan karya ilmiah. Nah, ini dengan bahasan kita ini, bahasan yang ketiga ini terkait dengan teknik penulisan karya tulis ilmiah. Nah, ini bagaimana sebetulnya tata cara pelaksanaan atau penulisan sebuah karya ilmiah. Untuk bagaimana poin 2 misalkan kebenaran isi mengacu pada kebenaran ilmiah, Anda nanti bisa perdalam lagi di mata kuliah metodologi penelitian. Silakan dimaksimalkan. Kemudian untuk permasalahan kawasan keilmuan juga nanti bisa masuk ke jalur prodinya masing-masing. Saya kira nanti spesialisasi dan spesifikasi dari prodi Anda itu apa, itu akan menentukan terutama untuk skripsi nanti apakah layak Anda teliti atau tidak. Ini sekali lagi kita membahas karya tulis ilmiah ini sekaligus untuk mengarahkan Anda bagaimana sih cara menulis penulisan skripsi nanti. Oke. Berikutnya kita akan membahas karakteristik dari karya tulis ilmiah. Karakteristik itu apa sih? Karakteristik itu kan sifat yang ada pada sebuah karya tulis ilmiah. Kalau yang tadi itu kan secara global, secara garis besarnya saja, secara universal ada 3 ranah itu. Nah, ini kita akan menelisik secara lebih detail lagi karakteristik dari karya tulis ilmiah. Apa itu? Yang pertama harus objektif.
Apa objektif? Objektif itu ketika seseorang ketika melakukan riset, melakukan penelitian atau meneliti sesuatu, dia harus mampu memisahkan antara kepentingan pribadi dengan subjek atau objek yang ditelitinya, sehingga kepentingan-kepentingan dia tidak masuk ke dalam karya tulis yang dia tulis. Oke. Yang kedua, netral. Nah, netralitas ini artinya ketika Anda menulis sesuatu, Anda mampu memposisikan diri sebagai figur yang berada di tengah-tengah. Anda bisa melihat kedua sisi, misalkan terutama ini dalam konteks skripsi, ketika Anda melakukan riset terkait dua figur atau dua tokoh, mengkomparasikan, maka Anda harus mampu melihat keduanya secara netral, tidak kemudian lantas menggiring Anda untuk tidak mampu bersikap di tengah, tidak lagi memposisikan atau membuat Anda berposisi di tengah. Nah, yang ketiga, karakteristik dari KTI adalah sistematis. Sistematis itu artinya ketika Anda menulis sebuah karya tulis ilmiah, maka tulisan itu harus runut, harus runtut, mulai dari A, B, C, D. Kalau untuk skripsi, Anda misalkan wajib untuk mengikuti pedoman penulisan skripsi di kampus, misalkan di STAIMA atau di kampus dimanapun Anda berada, ikuti pedoman penulisan skripsi. Biasanya di situ ada poin-poin atau langkah-langkah dari sistematika penulisan skripsi atau karya tulis ilmiah. Misalkan A, ada di bab 1, A itu latar belakang masalah, B-nya rumusan, C-nya tujuan, dan lain sebagainya, dan lain-lainnya gitu. Oke, itu sistematis. Cara berpikir Anda dalam menuangkan tulisan itu harus runtut. Yang keempat itu logis. Logis itu harus rasional, masuk akal, bukan mengada-ngada, harus berdasarkan fakta. Itu logis dan sesuai dengan common sense, dengan akal sehat. Nah, ini faktual. Kalau tadi logis itu kan berdasarkan akal sehat, yang ini faktualnya ini harus sesuai dengan realitas yang Anda hadapi. Anda tidak boleh menambah-nambahi atau mendramatisasi terhadap realitas sehingga nanti kemudian akhirnya juga tidak faktual atau Anda ngarang. Nah, ini juga yang membedakan antara karya tulis ilmiah dengan karya tulis non ilmiah. Seperti apa? Misalkan novel. Sejarah itu sejarah itu kan peristiwa yang faktual di masa lalu. Betulnya kan, tetapi kemudian ketika Anda membuat novel berbasis sejarah, itu bisa jadi kemudian nilai-nilai yang faktualnya itu menjadi kabur. Karena apa? Karena ada unsur imajinasi yang masuk ke situ kan. Makanya kalau Anda baca novel-novel yang berbasis sejarah, Anda tidak bisa secara merta-merta menganggap itu sebuah kebenaran yang faktual, sebuah fakta sejarah. Tetapi karena apa? Karena itu sudah tercampur dengan imajinasi penulis atau pengarang novel tersebut. Yang keenam juga, sebuah karya tulis ilmiah harus berlandaskan teori. Harus ada teori yang dibangun, entah mau diujikan ke dalam realitas empiris atau teori ini Anda mau bantah dengan teori-teori yang lain, misalkan dalam kajian library research, itu sah-sah saja, boleh saja. Atau ketika Anda mau melakukan suatu riset, suatu penelitian, maka harus ada, kalau tadi kita bahas soal hipotesis, maka ada hipotesis, ada teori yang pernah digunakan orang yang mau Anda uji cobakan di tempat Anda melakukan riset. Apakah teori itu ternyata sesuai dengan realitas yang Anda temukan atau tidak, itu nanti dapat teruji di situ. Maka sebuah karya tulis ilmiah harus ada teori, tidak boleh mengarang atau asumsi.
Kira itu clear? Yang berikutnya yaitu yang nomor 7, efektif. Karya tulis ilmiah harus diusahakan ditulis secara padat, singkat, ya, dan dapat dimengerti kalimatnya. Yang terakhir ini efisiensi terkait dengan penulisan kalimat, diksi, frase, terus kata dan lain sebagainya. Jangan lupa nanti juga akan ada bahasan terkait bagaimana tema berikutnya nanti kita akan bahas soal ini. Sebagaimana karena ini kan sudah tercantum di silabus, sekali lagi bagaimana penggunaan diksi, penggunaan kalimat, penggunaan kata yang efektif di dalam karya tulis ilmiah. Lanjut. Nah, apa sih sebetulnya urgensi dari karya tulis ilmiah itu bagi Anda semua mahasiswa yang dari PIAUD maupun PAI yang asumsi orang itu mesti akhirnya menjadi guru, meskipun belum tentu. Anda yang dari PAI atau lulus PIAUD itu jadi guru, itu kan sebetulnya juga belum tentu. Bisa jadi suatu saat Anda jadi direktur, Anda jadi komisaris perusahaan, atau Anda jadi apapun lah. Karena toh meskipun PAI ini PAI dan PIAUD itu jalur kuliah yang memang orientasinya untuk untuk melahirkan guru-guru di sekolah begitu, tapi kita tidak tahu perjalanan ke depan kira-kira bagaimana Anda akan menjadi apa, tidak ada yang tahu kan. Oke, tapi kita akan secara lebih spesifik aja sebetulnya kontribusi atau urgensinya karya tulis ilmiah untuk guru itu apa sih kan. Nah, yang pertama, karya tulis ilmiah ini penting karena dia dapat menjadi sumber perkembangan karir fungsional guru. Guru itu kalau sebagian bapak ibu mungkin sudah tahu karena sebagian sudah ada yang menjadi guru. Mereka punya kewajiban untuk membuat karya tulis. Kalau di dosen kan ada tridharma perguruan tinggi, ada pendidikan, pengabdian, dan penelitian. Maka di guru juga ada tuntutan untuk membuat karya tulis, dan ini nanti karya tulis ini terutama yang Anda yang PNS ini itu kan bisa dijadikan semacam untuk menaikkan pangkat kum lah kalau istilahnya itu. Kum untuk kenaikan pangkat sehingga ya mudah-mudahan Anda semakin produktif, Anda semakin cepat jafung kalau di dosen itu kenaikan pangkat Anda. Oke. Nah, selain itu karya tulis ilmiah juga urgensi bagi guru karena menjadi guru, menjadi sosok pendidik, saya kira sosok pendidik atau sosok guru itu sosok yang tidak boleh berhenti belajar. Guru atau dosen itu sosok atau figur-figur atau profesi yang menuntut untuk terus belajar, untuk terus berkembang. Karenanya ketika ada guru atau dosen yang berhenti belajar, maka sungguh apeslah murid maupun mahasiswa yang memiliki guru dan dosen seperti itu. Nah, karya tulis ilmiah ini sangat penting. Kenapa? Karena ketika Anda menulis sesuatu terkait karya tulis ilmiah, maka yang Anda perlukan itu kan mesti yang pertama referensi. Anda harus dituntut memiliki banyak bacaan, sehingga ketika Anda meneliti atau menulis sebuah naskah, sebuah artikel, Anda harus mengumpulkan berbagai macam artikel terlebih dahulu, dan itu secara otomatis akan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran Anda terhadap peserta didik. Oke, saya kira clear ya. Berikutnya, nah ini ada jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama itu laporan. Laporan ini bisa laporan penelitian biasanya, hasil riset baik yang dilakukan oleh peneliti profesional maupun dari mahasiswa, itu bisa dikategorikan karya tulis ilmiah. Kenapa? Karena sudah memenuhi unsur-unsur yang tadi sebelumnya kita bahas.
Yang kedua itu makalah. Makalah Anda di kelas itu kan mesti juga menggunakan sistematika atau aturan-aturan penulisan yang cukup ketat. Mulai dari notasi, terus sistematika pembahasan, teori juga ada, sehingga makalah sebetulnya masuk dalam kategori karya tulis ilmiah. Nah, kertas kerja ini biasanya yang sudah di kantor, yang hasil notulensi, rapat dan lain sebagainya, karena itu merupakan rekaman gitu kan, rekaman dari apa yang didiskusikan di dalam rapat. Skripsi ini kita semua tahu bahwa merupakan tugas akhir seorang mahasiswa strata 1. Skripsi tentu saja skripsi masuk dalam kategori karya tulis ilmiah karena biasanya dibanding makalah dan lain sebagainya, dibanding makalah terutama skripsi tingkat penulisannya jauh lebih serius dan mungkin lebih tebal, lebih banyak gitu kan, lebih dalam seharusnya. Meskipun kalau untuk skripsi biasanya yang dituntut itu hanya sebatas Anda mampu mendeskripsikan permasalahan atau memunculkan hipotesis-hipotesis baru. Beda kemudian dengan tesis. Nah, tesis ini secara penulisan lebih kompleks daripada skripsi, dan tuntutannya juga sebetulnya dia bukan hanya sebatas mendeskripsikan atau mengajukan hipotesis, tapi juga harus mampu menguji teori. Ya, tesis ini harus mampu menguji teori-teori yang ada gitu. Jadi bukan mengapa. Dan syukur-syukur nanti mampu melahirkan teori baru. Jadi tingkat kompleksitasnya lebih berat daripada skripsi. Disertasi sebagai tugas akhir mahasiswa strata 3, yaitu jenjang doktoral, sekaligus juga puncak akademik atau puncak tertinggi akademik seseorang itu ya di disertasi penulisannya. Meskipun setelah doktor itu kan ada istilah postdoktoral, orang untuk belajar lagi, dikirim lagi kemana, belajar, terus dituntut untuk selalu membuat jurnal ilmiah terutama yang bertaraf internasional karena harus mengejar misalkan guru besar. Karena sekali lagi dosen dan guru itu figur atau profesi yang dituntut untuk selalu belajar, tidak boleh berhenti belajar. Oke, itu disertasi. Nah, kalau tesis tadi sudah diharapkan sudah mampu melahirkan teori, maka disertasi cakupannya lebih luas lagi, bukan hanya satu teori kan, tapi dia juga mampu menerapkan, bukan hanya mampu menciptakan teori tapi juga mengimplementasikan temuan-temuannya itu. Saya kira itu. Nanti silakan Anda pelajari bersama-sama, tapi saya kira yang terpenting Anda paham fungsi utama terkait dengan skripsi. Nanti akan di materi-materi berikutnya nanti akan kita bahas bersama-sama. Yang berikutnya adalah resensi. Resensi adalah semacam ringkasan atau tinjauan buku sebetulnya tepatnya itu, dan biasanya bisa kita temukan di koran maupun web yang berbasis online. Artikel ilmiah ini bentuknya berupa tulisan di jurnal. Oke, jurnal. Jadi makalah Anda ketika Anda kirimkan atau ke redaktur jurnal itu bisa diedit menjadi artikel ilmiah, masuk kategorinya begitu. Tentu melalui proses seleksi yang jauh lebih ketat dan harus juga mengikuti standar penulisan sebagaimana yang dianut oleh jurnal tersebut. Oke, yang berikutnya ini opini. Opini itu semacam pandangan atau pandangan itu kan pandangan tapi yang bersikap ilmiah gitu. Ada teori, ada rasional, dapat dipertanggungjawabkan. Tapi biasanya ini muncul tulisan di surat kabar, di koran maupun di web atau di blog juga ada. Anda bisa contoh kalau di Kompas misalkan ada kolom
Setiap hari mesti ada kolom opini, di semua koran juga mesti ada itu. Oke. Jadi ada 8 itu ya, 8 jenis karya tulis ilmiah ini setidaknya. Ada 8 karya tulis ilmiah. Bentuknya ya ini jenis-jenisnya ini. Oke, saya kira demikian untuk pengantar mata kuliah karya tulis ilmiah ini. Pertanyaan sekali lagi silakan Anda tulis di kolom komentar. Sebagian nanti akan Bapak usahakan cover, dijawab di situ. Kalau ada yang tidak tercover atau barangkali kurang puas, kita akan bahas bersama di hari Sabtu di kampus secara luring. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.